yang short ya. Bentar ini Jessica tadi soalnya masuk di Zoom sing satu nih, Lin. Jadi dia pasti keluar masuk lagi nih. Ini Jessica udah join. Selamat malam Bapak Ibu, maaf ya Bapak Ibu ada kendala tadi Zoom-nya. Jessica, Bapak Ibu minta tolong untuk di mute ya supaya kita nanti waktu home talk-nya bisa lancar ya, kita nggak ini apa namanya feedback suaranya ya, nggak kecampur ya, nggak ngeblend. Jadi Bapak Ibu mohon dicek untuk audionya supaya di mute semua. Selamat malam teman-teman, selamat malam Bapak Ibu. Ini aku nggak kelihatan ya? Iya nggak kelihatan Jess, nggak usah pakai background aja. Halo, selamat malam. Malam. Ya, luar biasa, Cik. Malam, Bu Sniar. Belum di-unmute, Bu. Malam, teman-teman. Malam, makasih waktunya, Bu Sniar. Ya, sama-sama. Aku nggak usah pakai background kali ya. Nggak kelihatan. Ya, background-nya dibuka aja, oke. Kita mulai aja ya, Jess. Ya, kita mulai aja ya teman-teman. Bapak Ibu, Bapak Ibu ini baru join atau udah atau belum join ya? Belum jadi member maksudnya. Boleh dibantu tulis di chat ya Bapak Ibu yang join di sini apa udah atau belum nih yang di sini. Jadi gini, kita mau semalam ini kita komunikasi dua arah ya Bapak Ibu supaya kita bisa tahu feedback dari Bapak Ibu gimana kayak gitu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan boleh langsung chat di kolom chat. Nah ini dari Bu Taria ya, Bu Taria udah, Pak Agus juga udah member. Salam kenal juga Pak Agus. Nah kita mulai ya Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu waktunya udah join di Zoom malam ini. Terima kasih juga Bu Usniar buat waktunya. Nah kita kebetulan kedatangan tamu yang luar biasa teman-teman. Mungkin dari teman-teman sebagian udah ada yang tahu ya mengenai Bu Husniar. Nah, Bu Husniar ini di AFC lagi viral gitu ya. Saya sendiri juga mengagumi sosok seorang Bu Husniar gitu. Makanya kita semua yang di sini ingin belajar sama Bu Husniar gitu. Mulai dari startnya dari mana terus sampai menjadi yang sedemikian luar biasa. Kita mau belajar Bu Isnia, boleh ya? Nah, ya, boleh ya. Ya. Nah, kalau saya boleh tahu, Bu Isniar, saya mewakili teman-teman di sini ya. Kita ingin tahu, mungkin Bu Isniar bisa cerita sedikit ya mengenai background dari Bu Isniar, seperti itu. Terus awalnya join itu kayak gimana di AFC? Ya, teman-teman. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman ya, Pak Eka Yanto ya, ada ya Pak Eka. Pak Ekanya nggak ada, Pak Ekanya lagi diundang di tim lain Bu. Pak Ekanya lagi prospek ini.
Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eka ya, karena Pak Eka lah sama Pak Hendro yang bawa AFC ke Makassar. Ya, teman-teman, saya ketemu pertama kali sama Pak Hendro dengan Pak Eka di Hotel Swiss Bell. Itu pertama kali saya mengenal AFC. Teman-teman, background saya seorang PNS, kemudian ibu rumah tangga, ya, mencoba merubah hidup, mencoba raih kesuksesan di AFC. Ya, awal ketemu dengan Pak Hendro, dengan Pak Eka, itu hari saya benar-benar klik saat Pak Hendro mengatakan ini adalah perusahaan farmasi terbesar tertua di Jepang. Itu teman-teman ya yang membuat saya klik. Seandainya Pak Eko, Pak Hendro cerita bahwa ini adalah multi level, jujur teman-teman saya tidak akan gabung. Karena kalau dengar multi level, semua sih orang merasa ngeri, ya. Multi level itu kadang bukannya untung malah buntung, ya. Makanya teman-teman, profesi saya seorang guru, saya tidak mau merusak nama baik saya sebagai seorang guru yang ngajarnya ikhlas ke siswa, akhirnya masuk bisnis multi level yang membuat orang ketipu atau bagaimana. Itu yang saya jaga selama ini. Makanya jujur teman-teman, seandainya ini multi level, awalnya multi level saya tidak akan gabung. Tapi karena Pak Endro, Pak Eka ngomongnya, Ibu ini bukan multi level. Coba Ibu cek, benar kok ini adalah perusahaan farmasi terbesar tertua di Jepang. Itu yang membuat saya tertarik. Ya, teman-teman. Terus Jadi awalnya tertarik sama perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Jepang gitu ya, iya. Bu Senior. Terus selanjutnya gimana, Bu? Selanjutnya, pada saat saya sudah klik bahwa ini benar-benar luar biasa, saya kan mikirnya gini teman-teman ya, kalau saya pribadi mau gabung dengan AFC kan nggak mungkin, ya. Saya harus punya modal miliaran kali ya, baru saya bisa bermitra. Itu pun kalau AFC-nya mau, nggak mungkin kan siapa sih Ibu Senior itu. Pada saat Pak Eko, Pak Hendra ya, Pak Eka sama Pak Hendro itu yakinkan saya, di situ saya benar-benar klik. Kemudian saya join-nya di Pak Mansur. Pak Mansur itu adalah salah satu leader kami yang luar biasa di Makassar. Ya, akhirnya teman-teman ya, saya selalu sih berdoa selama ini, ya Allah berikanlah saya bisnis atau apalah ya yang bisa merubah hidup saya. Jujur teman-teman, sama ya, kalau ada yang PNS di sini, ada yang guru atau PNS dimanapun, saya yakin kita semua sama. Gajinya cuma sekali sebulan kan. Ya, kalau kita guru kadang dapat sertifikasi. Itu pun kadang terima 3 bulan baru dapat ya. Ya, itu yang membuat saya, aduh kayaknya ini saya harus cari bisnis yang bisa membuat saya sehat dari segi finansial. Ya, jujur teman-teman, saya merasa bersyukur banget ya AFC hadir di Makassar. Kalau teman-teman sudah pernah ikut waktu Tabel Talks di kantor ya sama Pak Niko, perjuangan saya awal itu hanya minjam sebok sama Pak Mansur. Ya, saya minjam sebok, kemudian saya janji itu hari nggak akan pulang ke rumah kalau nggak laku. Itu awal-awal saya gabung. Terus teman-teman, zaman saya dulu itu 2019 kan masih sulit banget. Kenapa? Saya masih sendiri, belum ada tim, belum ada testimoni, belum banyak support ya. Jadi benar-benar saya berjuang. Ya, kenapa? Saya semangat berjuang, saya yakin kok ini akan besar. Ya, barangkali di hati saya benar-benar sudah klik bahwa saya yakin AFC akan besar. Ya, apalagi setelah dengar Pak Ernest, dengar Pak Mike, Pak Niko, ya sudah itu tambah klik lagi. Nah, jadi itu hari saya berpikir teman-teman,
Allah sudah kirimkan saya AFC. Ya, AFC benar-benar wadah bagi saya untuk meraih impian. Nah, sekarang yang dibutuhkan ya, saya harus berjuang, saya harus action maksimal untuk meraih kesuksesan. Ya, kalau teman-teman dengar historinya AFC ke Indonesia kan itu luar biasa. Pak Ernest kan butuh 3 tahun. Nah, sekarang saya di AFC baru 4 bulan, ya. Jadi itu yang membuat saya semangat. Kalau teman-teman tahu, saya sampai naik angkot ke sekolah, pulang dari sekolah saya singgah di warkop, singgah di parkiran, yang saya lakukan itu hanya untuk share tentang AFC, hanya nempel-nempel brosur. Tapi saya selalu mengatakan, ya Allah, inilah usaha saya. Ya, kalau memang teman-teman yakin ya, harus yakin. Kalau memang kita keyakinan kuat, kita akan sukses, kita akan berhasil, yakin teman-teman akan dapat. Tapi kalau teman-teman sendiri tidak yakin, usahanya juga kadang share, kadang tidak, itu juga yang akan terjadi pada diri kita. Ya, gitu teman-teman. Oke, Bu Sniar mau tanya nih, joinnya awal itu tahun berapa nih Bu kalau boleh tahu? 2019 2019 bulan ya, berapa? Bu? awal sih AFC ke Makassar itu Pak Hendro, Pak Eka, kalau nggak salah bulan Mei 2019. Jadi bulan Mei 2019 itu pertama kali join, Bu Sniar nih langsung jalanin bisnisnya langsung klik, langsung tadi yang katanya langsung ini ya, langsung prospek atau masih membutuhkan waktu lagi nih Bu, pikir-pikir dulu atau gimana gitu kan? Kalau Waktu saya itu hari Mbak perjalanan. langsung klik ya. Saya itu hari kalau nggak salah cuma jeda 1 hari. Besoknya kan masih ada Pak Eka sama Pak Hendro. Besoknya itu saya sudah langsung bawa orang ke hotel. Ya, sudah bawa orang minta tolong sama Pak Eka, Pak Hendro jelasin. Jadi itu hari memang langsung saya join karena ya itu aja keyakinan saya kuat, yakin AFC akan bisa. Joinnya Ruby dulu atau Diamond ya, Bu Sniar? Atau langsung Diamond? Saya cuma minjam sebox kok Mbak. Minjam sebox itu kan syarat jadi member kan 2. Jadi besoknya setelah laku sebox itu hari, besoknya kan minjam lagi kan sebox. Jadi pada saat yang dijelasin sama orang yang saya bawa ini mau gabung, ya sudah langsung saya diinput dulu, baru input yang dibawa saya. Tapi itu pun Satu box pertama itu dijual ke siapa nih? joinnya ini ya, yang orang di bawah saya itu ada beberapa lama ya. Jadi itu hari saya benar-benar cari, ya saya fokus orang sakit dulu. Karena kan kalau mau ambil diamond, kita seorang guru itu berat sih. Ya jujur teman-teman, saya share ke teman-teman di sekolah, nggak ada kok yang mau join. Ya, mereka semua mengatakan, aduh ibu mahal, biaya anak kuliah, gaji tidak cukup. Tapi saya mengatakan, ya yakin, kalau memang semangat atau ada kemauan pasti ada jalan. Itu yang saya pegang. Ya, Ya. betul Bu. Untuk penjualan satu box pertama itu susah nggak Bu nawarinya itu? Berarti satu hari bawa satu box langsung ini ya, langsung laku ya Bu satu hari ya? Iya, syukur itu hari langsung laku karena memang saya janji, saya tidak akan pulang kalau tidak laku sebox. Jadi saya mulai dari angkot sudah nawarin orang, terus sampai di sekolah, siapapun nawarin di security, nawarin di teman, kok tidak ada. Ya, akhirnya itu kalau nggak salah itu sudah sore ya, sudah sore. Tiba-tiba ada yang nelpon mengatakan, Ibu, saya dapat info dari teman bahwa ada produknya Ibu yang bagus. Kemudian memang sih itu hari suaminya lagi drop, dia cuci darah. Ya, dia lagi drop itu hari karena keluarganya sudah nangis-nangis. Ya, itulah barangkali jalannya Allah. Akhirnya member pertama, bukan member ya, yang beli satu box itu pasien HD, pasien cuci darah saya. Ya, besoknya lagi, iya minjam lagi, pakai nawar-nawar kemana-mana baru bisa. Ya, jadi teman-teman,
kalau saya kemarin gabungnya nggak pakai modal ya. Nah sekarang sudah jalanin 2 tahun lebih, ya. Jadi saya merasa bahwa AFC luar biasa bagi saya. Ya, bagi teman-teman yang PNS atau ibu rumah tangga, sampai sekarang lebih 10 tahun saya PNS masih gajiannya kok 1 kali sebulan ya teman-teman. Nah kalau memang teman-teman mau merubah hidup, ya yakin Bapak Ibu ya teman-teman ya, AFC adalah wadahnya. Ya teman-teman. Ya, jadi untuk jadi PNS ini gajinya juga nggak mungkin lebih dari 5 nggak sih Bu? Hitungan gaji PNS nih Bu, bisa nggak lebih dari 5 nih? Bu Ya Husnia, Mbak. Ya. kalau saya ini mau tanya nih, kalau gaji PNS Aduh, itu bisa nggak lebih, putus-putus Mbak suaranya. masih putus-putus ya? Suara saya putus-putus. Ya udah bagus. Oke. Yang saya mau tanyakan kalau gaji PNS nih, bisa nggak di atasnya 5 juta kalau gaji PNS tuh? Kalau saya Mbak itu hari saya kan golongan 3, ada kan istilahnya ya. Kalau Oh misalnya iya. sarjana itu golongannya golongan 3, ya 3A. Saya itu gajinya itu hari 3 jutaan. Tapi setelah gabung ketemu FC itu gaji saya sudah 4 jutaan. Terus untuk naik ke seperti tadi 5 juta ya, saya kebetulan Buro kan ada sertifikasi, tapi nanti terimanya itu 3 Dengar bulan. juga ini, bagus. 3 bulan ke depan ya baru terimanya yang gaji sertifikasi. Jadi sih kalau misalnya mau berlebih lah ya, kalau PNS itu nggak mungkin ya. Memang PNS itu harus punya bisnis lah. Iya. Udah join di AFC dapat 5 juta pertama ini kerja berapa bulan nih Bu? Kalau di FC kemarin Mbak, bulan ketiga baru saya dapat 4 juta. Bulan ketiga berjuang baru saya dapat 4 juta. Di situ saya Itu masih mikir, baru. iya, di situ 4 saya juta mikir, lumayan ya Bu ya? iya benar, saya mikir di situ pada saat terima 4 juta itu senang banget Mbak ya. Saya mengatakan, oh benar-benar AFC keren dan saya akan maksimal lagi actionnya. Kenapa? Saya baru berjuang 2 bulan bisa dapat segini. Gimana kalau saya sudah berjuang 1 tahun, 2 tahun? Ya, saya bandingin lagi, saya PNS 10 tahun lebih ya. Kadang sih dalam setahun, 2 tahun ya, kita naik gaji kadang 100.000, 200.000. Ya, itu 2 tahun. Nah, di AFC, saya cuma 2 bulan bisa dapat 4 juta. Ya sudah, langsung saya mengatakan, Mbak, saya akan berjuang. AFC akan pantas diperjuangkan. Iya. Bu Sniar ini upgrade ke diamond-nya berapa lama, Bu? Kalau ke diamond barangkali 6 bulanan ya, 6 bulanan. Nanti kalau dapat member yang beli putus ya, yang sakit baru saya upgrade sebox. Ya. Oh, gitu ya. Tapi sih Mbak, dari awal setelah buka akun 1, saya berusaha buka akun 3 karena ini dapat info dari teman di Makassar, Ibu kalau mau sistemnya bagus, ini harus pakai 3 akun ya, pakai 3 akun. Namanya saja kan Mbak, saya orang nggak pernah ada pengalaman multilevel, jujur. Saya orang baru di dunia multilevel, nggak tahu pasang-pasang titik itu di mana, nggak tahu. Jadi saya benar-benar dibantu, diinputin sama Pak Mansur, diajarin pasangnya ini di mana. Itu awalnya diajarin sama Pak Mansur. Gitu. Jadi sekarang udah diamond, otomatis penghasilannya juga, income-nya juga luar biasa ya Bu ya, dibandingkan kita join di Ruby ya. Jadi perbandingannya kalau memang mau serius menjalani bisnis, kita memang harus upgrade di diamond ya Bu Husniar ya. Benar. Benar ya. Kalau boleh tahu Bu Husniar, kita ingin tahu income Bu Husniar berapa?
sekarang ya, income saya sekarang ya, teman-teman sekarang kan saya pakai 3 Ya, akun. Jadi kalau total, saya kan sekarang posisi Ronin ya. Jadi total income saya dari 3 akun itu sudah mencapai 50 jutaan per bulan. Luar biasa ya Bu ya. Untuk Iya. kalau jadi PNS gitu 50 juta Oh, tahun berapa ya Bu dapatnya ya? oh keren sekali. Teman-teman, bagi saya sebagai seorang PNS itu luar biasa sekali ya. Saya seumur hidup sampai pensiun pun saya tidak akan dapat gaji segitu di PNS kan. Iya, itu yang membuat bagi diri saya bangga, saya bersyukur bisa ketemu AFC. Tapi kalau saya lihat teman-teman yang income 100 juta, 500 juta, yang saya lakukan ya Allah, kalau memang rezeki saya di hidup saya akan dikasih ngerasain 100 juta sebulan, ya Allah mudahkan jalannya. Itu yang selalu kalau lihat share teman-teman kan, oh dia income 200 juta per bulan, itu langsung klik di hati saya gitu. Ya Allah, kalau memang saya ditakdirkan ngerasain 100 juta, mudahkan, kirimkan orang-orang yang sevisi semisi dengan saya. Itu doa saya selalu teman-teman. Jadi kalau kita lihat leader kita ya atau siapapun di FC, mereka posting posting bonus dia itu harus dijadikan motivasi kan. Tapi kalau bagi tim-tim kita yang masih berjuang, baru ruby, income dia baru 300, 150, itu kita kasih motivasi dia. Ya, kita ceritain gimana perjuangan kita dulu. Ya, kalau saya sekarang teman-teman bagi tim-tim saya masih baru, saya selalu kasih motivasi bahwa teman-teman sekarang harus suksesnya lebih cepat dari saya. Saya dulu teman-teman sendiri, ya, testimoni belum ada, support belum ada, sum-suman juga tidak ada, ya, tapi kok saya bisa, ya. Nah sekarang teman-teman saya siap temani kemanapun, ada support dari kantor 3 kali sepekan, itu gunakan, ya. Teman-teman harus belajar. Kalau teman-teman tidak belajar, tidak maksimal usahanya, gimana mau dikasih hasil yang maksimal juga kan? Itu yang selalu saya tanamkan ke teman-teman. Ya, jadi setiap sponsor saya itu yang saya tekankan dari awal. Akhirnya mereka juga duplikasi ke tim-tim dia. Jujur teman-teman, kalau kita di Makassar sih nggak pernah sung-suman, kita lapangan. Ya, jadi pekan ini ya Sabtu Ahad itu kita roadshow ke kabupaten-kabupaten bersama tim. Ya, jadi benar-benar kita ketemu dengan tim-tim kita di lapangan. Bisa ngerasain gimana susahnya, temanin prospek ke pelosok-pelosok, itu ada kebahagiaan tersendiri bagi kita ya. Jadi teman-teman, inilah cara kami di Makassar. Kita di sini langsung ke lapangan. Kemarin waktu ketat PPKM ya, kami di Makassar tetap jalan. Ya, bahkan PPKM kami ketat sekali ya. Kita di sini pergi pagi balik malam. Ya, rata-rata teman-teman, bahkan tim-tim saya, teman-teman ya, bahkan ada yang kos-kosan di daerah yang didatangi, mereka kos-kosan untuk bangun tim. Ya, tapi inilah cara kami teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman ya beda lagi triknya. Ya, teman-teman. Jadi kalau tadi kan Bu Sniar kan guru PNS ya. Nah, teman-teman yang di sini nih biasanya mereka kendalanya ini kan dari sponsor teman-teman. Nanti kalau kita kan mereka kebanyakan ngomongnya nih, oh aku nggak punya teman. Produknya itu mahal ya kan. Untuk join aja susah. Nah, apalagi barusan Bu Sniar kan bilang kalau bahwa sampai prospek ke anak-anak kos. Padahal anak-anak kos kita tahu ya dia punya uang bulanannya aja nggak mungkin sampai 10 juta ya kan, seperti itu 5 juta aja udah nggak mungkin. Nah itu gimana nih Bu Usniar waktu di awal-awal mungkin sebelum punya tim ya, saya mau flashback dulu sebelum Bu Usniar punya tim. Tentunya kita di awal juga mulainya semua dari nol, kita tidak punya sponsor siapapun, kita harus mencari sendiri sponsor kita. Nah, kita kan tahu kalau Bu Sniar ini kan seorang guru, seorang PNS yang tentunya lingkungannya juga ya kurang lebih hampir sama gitu ya Bu ya.
Nah, gimana nih Bu Sniar bisa closing dapat jenderal-jenderal hebat ini gimana nih Bu Sniar nih? Iya. Kalau saya kemarin, Mbak, jujur ya, saya termasuk lama prosesnya ya untuk punya tim. Saya dari join kan Mei 2019, dapat tim yang jalan itu 2020, baru dapat satu yang mau jalan, itu baru satu. Teman-teman bisa bayangin gimana perjuangan saya yang tiap hari naik angkot, ya, ke sekolah naik angkot, kemudian singgah di parkiran, tempel-tempel brosur, kemudian singgah di warkop. Pokoknya teman-teman siapapun yang saya temui, saya share tentang AFC. Tapi ingat teman-teman, yang saya lakukan, saya selalu berkeyakinan bahwa inilah usaha saya, inilah action saya, dan saya yakin pada saat jatah gagal saya sudah habis, ya, jatah penolakan saya sudah habis, yakin Allah akan bukakan kerannya. Itu yang terus saya pegang, ya. Jadi teman-teman, saya kan tiap hari ditolak puluhan orang, bukan. Jadi kalau teman baru 2, 3, 5 itu kecil, Mas. Saya itu sampai puluhan orang yang nolak saya sehari, ya. Tapi saya selalu tersenyum, bahkan selalu mengatakan bahwa aduh, dekat lagi nih, ya. Saya kan sudah ditolak berapa puluh, jadi saya yakin closingan saya dekat lagi, ya. Bahkan sehari itu pernah teman-teman saya prospek lebih 20 orang sehari, ya. Sampai perjalanan pulang ke rumah itu, sampai saya mengatakan, ya Allah, ini usaha saya benar-benar sudah, saya merasa sudah maksimal. Tolong ya Allah, kirimkan saya orang yang mau join di AFC, yang mau jalan. Selama ini kan saya yang konsumen kan, yang sakit. Nah, kapan saya hanya fokus sama orang sakit, itu saya tidak akan dapat apa-apa. Saya hanya jadi penjual. Nah, di sini saya kan cari bisnis. Jadi itu hari benar-benar tiba-tiba Pak Mansur yang telepon, itu ya, yang awal sekali itu tim saya yang jalan, Pak Mansur telepon, Ibu Niar tolong ketemu sama ibu ini, kalau ibu Niar ndak buru-buru pulang, dan siapa. Akhirnya singkat cerita ketemu sama ibu ini, join. Akhirnya saya mengatakan, Pak Mansur, Pak, sudah orangnya ini join. Pak Mansur mengatakan, iya Ibu, input di bawah Ibu dan Ibu sponsornya. Itu benar-benar saya merasa senang banget, dan saya mengatakan ya memang Pak Mansur itu jodoh saya. Dia yang membukakan pintu rezeki saya, ya. Allah bukakan lewat Pak Mansur. Akhirnya itu member saya yang pertama yang join, yang mau jalan, ya. Kemudian bulan 12 2020 kemarin baru saya dapat satu leader, dan prospeknya pun ke dia itu kurang lebih setahun, ya teman-teman. Kurang lebih setahun saya prospek leader. Kenapa saya tidak mundur? Kenapa saya tidak prospek lebih setahun, kurang lebih setahun, masa sih tetap bertahan? Biasanya ketemu pasti mundur, nggak mau lagi. Tapi nggak tahu ya, benar-benar keyakinan saya bahwa kapan ini luluh hatinya, yakin tim saya akan besar. Karena dia leader dan punya gerbong. Itu yang membuat saya bertahan. Singkat cerita, teman ini gabung setelah Pak Hendro sama Ibu Silvi ke Makassar. Ya, kebetulan memang beliau kenal juga sama Ibu Silvi sama Pak Hendro, namanya Pak Bahar, ya. Setelah Ibu Silvi ketemu sama Pak Bahar, besoknya Bapak ini langsung gabung. Ya, itulah yang kedua yang membuat saya besar. Ya, karena pada saat Pak Bahar gabung, gerbongnya diangkat ke saya. Diangkat semua ke tim saya. Inilah yang jalan sampai sekarang. Alhamdulillah. 2 leader aja ya Bu ya? Iya. 2 leader aja jalan udah bisa dapat 50 juta nih 1 bulan ya? Kalau yang kencan sekarang dua leader saya, tapi suami saya juga kan bantu. Ada beberapa sih yang jalan juga, tapi tidak sekencang ini, ya. Iya, benar teman-teman ya, butuh perjuangan. Kalau bagi saya teman-teman, inilah
apa ya, inilah histori saya, inilah perjalanan saya di AFC. Tapi teman-teman yang suksesnya cepat itu ya beda-beda orang kan. Allah itu sudah kasih Ibu Sniar rezekinya sekian, usahanya harus segini dulu baru saya bukakan kerangnya. Teman-teman yang lain juga pasti beda ya. Saya sering dapat curhat dari baik tim saya maupun tim-tim teman yang lain yang kenal sama saya suka japri, Ibu, saya sudah prospek 5 orang, saya sudah prospek 10 orang, kok tidak ada gabung. Jadi saya jawab, Ibu lanjutkan. Ya, siapa tahu Ibu dikasih jatah gagal 50, berarti kan masih ada 40 yang harus Ibu habiskan. Jatah gagalnya. Nah, pada saat sudah habis semua, yakin deh Bu, kerannya akan mengalir. Ya, tapi Ibu harus barengi dengan usaha yang lain. Ya, terutama doa maksimal Ibu. Sudahkah Ibu maksimal doanya? Ya, sudahkah Ibu maksimal sedekahnya? Sudahkah Ibu maksimal bantu orang tulus ikhlas? Ya, pada saat prospek orang kita ditolak terus maki-maki dalam hati, itu kan nggak benar. Jadi kalau misalnya Ibu ditolak tersenyum kemudian nitip brosur, Ibu maaf ya Pak Ibu, kalau Bapak Ibu enggak keberatan ini saya titip brosur. Siapa tahu besok Bapak Ibu butuh atau ada keluarganya yang butuh, tolong hubungi saya. Ada kontak saya di dalam. Jadi kita kan ditolak tapi tetap tersenyum, tidak dongkol, tidak jengkel, justru kita tambah semangat, jatah gagal kita berkurang lagi. Ya teman-teman, setiap kita ditolak, harusnya kita gembira, harusnya kita senang, berarti jatah gagal kita kan berkurang. Ya, itu teman-teman. Ini ada dari Bu Umi Ali, raise hand. Mungkin Bu Umi Ali mau ada pertanyaan, bisa langsung dibuka mic-nya, bisa unmute. Kalau enggak, saya yang bertanya lagi, Bu Husniar. Mungkin Bu Husniar di Makassar pernah dihadapkan sama masalah undercutting, benar ya? Kalau di Makassar saya nggak ngerti undercutting-nya kayak gimana gitu. Nah, pada saat Bu Husniar dihadapkan masalah undercutting, cara penanganannya kayak gimana Bu Husniar? Cara menanganinya kayak gimana? Solusinya kayak gimana? Dihadapkan sama masalah undercutting seperti itu. Mungkin ini semua teman-teman juga mengalami masalah undercutting gitu. Ya, teman-teman, kalau saya sih jujur kalau saya dihadapkan sama yang undercutting ya, katanya kayak dia kan biasanya belinya di Shopee kan. Iya. Ya, Saya selalu edukasi mereka. Ibu, kalau misalnya belinya di marketplace kan, oke lah misalnya Ibu beli 1.300.000 atau 1.500.000 kan biasanya. Nah sekarang kalau Ibu cocok, berarti Ibu seumur hidup akan belinya dengan harga segitu kan? Ya. Nah kalau misalnya Ibu belinya sama member AFC atau belinya sama saya edukasi Ibu, saya bimbing Ibu, saya temani Ibu, ya jalankan bisnisnya, suatu saat Ibu akan dapat produk gratis. Itu sih kalau saya Mbak. Dan kalau teman-teman saya sih di sini tetap kok konsisten, mereka belinya di member. Ya, kalau tim saya, khusus tim saya pribadi, saya jarang yang saya temui sih belinya di marketplace ya. Shopee jarang sih kalau saya. Cuma katanya biasanya sih dapatin dari member saya ngomong, Ibu ada ini katanya mereka sudah cek ternyata harganya lebih murah. Jadi kadang saya minta telepon, boleh tidak Ibu saya yang teleponi langsung atau saya ketemu langsung orangnya. Nanti saya edukasi mereka bahwa ada kok seperti ini. Ya gitu ya teman-teman. Jadi diedukasi ya Bu Husniar, ya. Benar ya. Jadi untuk teman-teman yang menghadapi masalah undercutting, kita temuin aja orangnya ya, terus habis itu kita edukasi dengan benar ya, bahwa di bisnis ini memang apa yang kita dapat seorang member di AFC itu jauh lebih
banyak bonusnya daripada kita dapetin produk dengan harga undercutting gitu ya. Benar. Jadi memang Kalaupun- harus penuh. Kalaupun sih teman-teman ada yang tetap belinya di marketplace kan, ya kembali lagi ya kita tidak mampu membuat orang ini nggak beli sih kalau saya ya. Kalau saya sudah edukasi tapi mereka tetap nggak mau kan itu pilihan dia. Saya teman-teman jujur kalau memang sudah edukasi terus mereka nggak mau, saya selalu berkeyakinan bahwa hilang satu masih ada 1000 kok, masih banyak manusia di Indonesia ini yang bisa kita prospek lagi kan. Jadi Luar biasa ya. semangat. Iya. Iya, luar biasa semangatnya Bu Sniar ini. Jadi teman-teman jangan drop mengenai masalah undercutting ya, meskipun kita menghadapi masalah-masalah yang begitu banyak, tetap kita semangat ya Bu Sniar ya. Iya teman-teman. Gitu. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin Fang bisa bantu. Ya, ini Bu Sniar ada pertanyaan. Oh ya teman-teman, saya ini mau info ya Bu Sniar ini tahun ini jadi Ronin of the Year-nya AFC loh ya kan Bu ya. Dipilih sama Toreda ya teman-teman. Toreda ya. Oh, Toreda. Toreda. Luar Jadi, biasa Bu Sniar. teman-teman kalau udah sampai dipilih dengan kantor AFC dia menjadi rank of the year, itu berarti yang dilihat itu perjuangannya ya teman-teman, bukan karena ini apa income-nya itu bukan teman-teman, tapi yang dilihat itu karena perjuangannya Bu Husniar ini luar biasa. 1 tahun join masih belum baru dapat jenderal yang klik ya Bu Husniar ya, income benar. baru bisa mengalir. Jadi Bapak Ibu juga kita nggak segampang itu juga. Yang pas dapat join langsung jalan ada juga, yang masih nunggu 1 tahun juga ada gitu. Jadi asal kita nggak boleh berhenti berusaha, kita harus banyak menabur teman-teman. Tadi Bu Husniar juga bilang bahwa dia prospek 1 tahun kemudian baru join ya Bu ya. Iya, Nah, benar. kalau kita nggak ada yang kita tabur, itu kita nggak akan ada yang bisa kita tuai ya kan. Kalau misalkan Bu Husniar menyerah 1 tahun yang lalu bahwa tidak diprospek orang yang akan join 1 tahun kemudian, itu tidak akan terjadi closing dan nggak mungkin Bu Husniar bisa mendapatkan income segede ini, gitu kan ya Bu ya. Iya, benar, Mbak. Jadi memang Bapak Ibu pasti usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kita harus terus berjuang kayak Bu Sniar gini. Jangan terus down. Mungkin kita sometimes kita boleh down ya, tapi kita harus bangkit kembali gitu ya. Kita harus mencas kembali dengan komunitas kita sesama di AFC ini ya, sama tim-tim kita harus sering-sering kumpul gitu ya Bu ya. Ini ada pertanyaan Bu. Nah, kebanyakan orang ini kan untuk keluar dari zona nyaman ini susah banget gitu ya. Apalagi kalau PNS ini kan banyak disibukkan dengan tugas-tugas ya. Nah, apalagi kalau guru nih pasti banyak ini ya berikan tugas-tugas untuk murid-muridnya juga ya Bu ya. Nah, gimana nih Bu Husniar kasih tips nih untuk mengatasi hal ini Bu? Gimana Bu? Ya teman-teman, kalau yang sama profesi saya PNS seorang guru sekarang kan masih ngajarnya online kan? Ya. Ya, jadi saya pikir waktu kita lebih banyak kan di AFC. Saya teman-teman ngajarnya itu kan pagi. Ngajar pagi sampai jam 12. Ya. Setelah itu sudah sholat duhur, saya start action keluar. Kadang sampai jam 1 malam, jam 2 malam baru balik. Ya. Karena saya selalu berpikir teman-teman ya. Ingat kita terlahir itu nggak ada sih manusia yang terlahir langsung bisa jalan, ya kan teman-teman? Semuanya butuh proses, ya dari bayi dulu, dari merangkak dulu, belajar duduk, belajar berdiri, belajar berjalan, baru bisa berlari kan? Itu yang teman-teman harus yakin ya, harus. Kalau saya sih begini teman-teman ya. Semangat saya memang sudah mengalir sih. AFC itu saya anggap sudah ngalir di darah-darah saya, di dalam tubuh saya. Jadi apapun dimanapun saya berada, ya ketemu sama siapapun, pasti saya share itu spontan keluar dari mulut saya, pasti ujung-ujungnya bicaranya tentang AFC. Jadi
teman-teman kalau yang zona nyaman sih yang PNS ya. Saya selalu membuka mindset teman-teman yang PNS. Ini ya, maaf ya teman-teman yang PNS ya. Kita jujur, coba jujur ya. Kita kerjanya kalau guru itu sampai 60 tahun kan. Berarti kalau PNS-nya terangkat dari 20 tahun, berarti 40 tahun kita serahkan hidup kita ngantor ya, pulangnya pergi pagi pulang malam hanya mengejar untuk 1 kali gajian sebulan. Benar kan teman-teman? Ya, faktanya sekarang banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang PNS baru di usia 40 tahun, 50 tahun, ya tiba-tiba stroke lah, jantung lah, sakit lah. Nah sekarang gimana nasibnya? Anak istri kita di rumah itu gimana nasibnya? Ini jujur ya teman-teman ya, ini fakta. Ya, jadi kalau teman-teman tetap berada di zona nyaman, tidak mau berusaha yang lain, ya teman-teman akan seperti itu seumur hidup kan. Nah kalau saya teman-teman saya tidak mau. Saya tidak mau hanya bergantung di satu bisnis ya, di satu pekerjaan. Tapi jujur teman, saya memang kan basicnya dari kecil pekerja keras ya. Saya memang masa kecil saya itu keras. Ya, kita memang selalu bekerja dari kecil. Itu barangkali yang membuat saya sampai sekarang seperti itu. Tidak akan puas kalau cuma kerja di satu tempat. Ya. Jadi kalau teman-teman tetap mau zona nyaman itu kan pilihan teman-teman kan. Tapi di sini tugas saya mau share bahwa ada sesuatu nih yang bisa membuat hidup kita semakin bermanfaat. Kalau teman-teman tahu apa yang saya lakukan setelah dapat income yang luar biasa di AFC, teman-teman saya bisa kirimi orang tua saya sekian sebulan ya tanpa menunggu lagi gaji saya kan. Saya bisa nyumbang kemana, saya bisa traktir teman-teman makan tanpa menunggu lagi tanggal baru. Inilah yang membuat saya teman-teman kenapa tidak sih kita berubah ya. Nah sekarang ada solusi, insya Allah ya kita bisa hidupnya sehat dan kita bisa dapat kita bisa dapat penghasilan tambahan ya. Dan saya teman-teman sudah buktikan, saya masih ngajar, saya masih PNS dan sekarang bisa merasakan juga ya dari AFC. Kalau teman merasakan yang kantoran dari pagi kan ada sekarang kan ada AHP, ada sosmed ya teman-teman bisa manfaatkan itu. Ya, jadi kalau saya teman-teman sekarang tidak ada sih alasan untuk tidak sukses sih di AFC sepanjang teman-teman memang mau. Tapi kalau teman-teman maunya cuma di mulut, ya maunya hanya sebatas di mulut saja, tidak dibarengi dengan doa dan action itu mustahil teman-teman. Ya, ini dulu sih kalau saya teman-teman harus dulu tanya ke diri dulu, benar-benar mau tidak? Ya, karena kapan teman-teman hanya berada di lingkup ya zona nyaman PNS, saya yakin teman-teman tidak akan bisa sukses kecuali apa ya kalau pejabat-pejabat PNS itu ya yang gajinya banyak itu baru bisa. Tapi kalau kayak seperti saya yang masih golongan 3 itu paling tinggi sih 5 jutaan. Ya. Saya rasa itu sih teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Melisa, Bu Husniar. Bisa dijelaskan Bu, bagaimana cara Bu Husniar edukasikan, bagaimana cara menjelaskan jika ada yang beli undercutting, itu merasa lebih murah karena kan dapat barangnya lebih murah kalau di undercutting. Jadi Bu Melisa menanyakan cara edukasinya itu gimana? Tadi sih itu Mbak ya, cara edukasinya sih ya saya ketemu langsung atau via telepon kan. Ibu, kalau misalnya Ibu cocok dengan produk AFC berarti seumur hidup kan belinya segitu. Terus Ibu dapat apa? Hanya dapat murahnya kan, selisihnya palingan 200-300 ribu kan. Nah saat Ibu gabung dengan kami, ya belinya di member, saya bisa kok. Saya bisa bantu Ibu. Bulan ini Ibu beli sebox, saya bisa tabungkan kok. Ya, pada saat Ibu beli yang kedua kalinya, ya saya akan input Ibu jadi member. Ya dikasih kemudahan ya.
Bahkan teman-teman saya sih pernah bantu teman juga yang awalnya cuma saset-saset ya. Dia jual sih saset-sasetan. Setelah cukup 28 saset, berarti saya anggap ini sudah sebox. Ya sudah, box kedua dia jual ngecer-ngecer lagi, setelah cukup 2 box baru saya input jadi member. Jadi teman-teman di sini bukan cuma sih kita visi misi kejar konnichiwa, nggak akan teman-teman, tetapi gimana lah kita bisa bantu teman yang lain yang benar-benar butuh ya, tapi nggak tahu caranya gimana. Ya kita bisa kan bantu seperti itu. Tapi ingat teman-teman, kita harus komitmen juga bahwa teman-teman harus yaitu tadi benar-benar mau ya, semangatnya gimana. Jangan juga kita manjain member-member kita, kan jangan juga. Ya, harus komitmen. Pokoknya Ibu sehari ketemunya berapa orang, ya. Terus Ibu harus buat jadwal dengan saya 2 kali atau sekali dalam sepekan, itu saya temani jalan. Karena kapan Ibu yang jelasin sendiri, yakin deh orang tidak akan percaya. Tapi kalau saya yang jelasin sekarang ya, saya kan sudah punya bukti kan, testimoni sudah banyak. Terus mau bicara dari segi finansial kan saya sisa bukain aja kan bonus saya ini tiap hari. Dari tanggal 1 sampai 31 tidak pernah bolong lagi. Nah ini saya cuma fokus 2 tahun aja. Bukan 2 tahun ya, setahun lebih aja kan saya fokusnya. Ya sudah bisa penghasilannya dari tanggal 1 sampai 31 nggak pernah bolong lagi. Nah sekarang teman-teman yang sudah 10 tahun, 20 tahun di PNS, coba lihat gaji Bapak Ibu, pasti kan masih sekali sebulan kan? Ya itu teman-teman. Oh, kuncinya di komitmen ya, Bu ya? Iya, komitmen teman-teman ya. Setiap orang kan beda-beda ya. Teman-teman harus tahu ya, setiap orang itu punya karakter ya, punya beda-beda. Tapi pada saat teman-teman sudah benar-benar klik di hatinya ya, benar-benar besar sekali kemauannya untuk sukses di AFC, saya yakin teman-teman akan dapat kok. Sisa menunggu waktu, ya. Sekarang kan kita semua berada di rel AFC. Teman-teman ya, sekarang ada yang larinya kencang, ada yang larinya santai-santai, ada yang merangkak-merangkak, tapi yang jelas sepanjang teman-teman masih berada di rel AFC, yakin semua teman-teman akan capai di finish. Sisa kita lihat ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ya teman-teman. Kalau saya itu yang harus teman-teman yakini dulu, ya bahwa benar-benar itu AFC adalah anugerah terindah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke kita, yang bisa merubah hidup kita, bisa mengabulkan impian-impian kita yang belum tercapai. Ya, teman-teman harus yakin dulu. Kapan teman-teman tidak yakin, gimana mau jalankan kan? Jadi kalau saya teman-teman, apapun kiri kanan cerita, bahkan kemarin pernah teman-teman ya yang inden sampai 2 bulan kan? Pernah ya, yang kosong produk itu sampai 2 bulanan, teman-teman tahu yang saya lakukan itu hanya bawa dos kosong dengan saset-saset kosong, itu yang saya pakai. Share ke teman-teman, perlihatkan contohnya bahwa ini. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan saya yang bukan siapa-siapa, saya bukan pemain, tapi dengan semangat seperti itu ya harusnya teman-teman juga lebih hebat lah dari saya. Apalagi kalau yang bapak-bapak di sini ya, atau yang masih muda-muda di sini harusnya lebih semangat. Saya saja yang umur sudah 43 tahun ya, semangat saya masih luar biasa dibanding teman-teman di sini yang masih muda, terus laki-laki lagi. Ayo dong bapak-bapak, harusnya lebih semangat dari saya. Ya, oke, gimana teman-teman? Ini Pak Yohanes ada, saya lihat ada raise hand. Mungkin Pak Yohanes mau bertanya langsung sama Bu Sniar. Iya, saya mau tanya langsung dengan Bu Sniar. Selamat malam Bu Sniar, salam kenal. Malam Pak Yohanes. Iya, Ya, Bu, nggak saya mau kelihatan tolong mukanya tanya. Pak. Oh iya, saya belum mandi Bu masalahnya. Bu, saya mau tolong tanya, waktu awal-awal Ibu itu kan menawari semua orang ya Bu ya. Artinya berarti kan jualan produk gitu. Sedangkan kita ini di AFC kan kalau ikut Zoom kan ditekankan kita tidak jualan produk gitu. Jadi saya tuh jadi bingung kalau Ibu
menawarkan orang itu bagaimana menawarkannya tuh masuknya dari mana. Terus kalau dengan orang yang ibu nggak kenal, ibu ajak ngomong itu ngomongnya apa, begitu Bu. Nah, saya begitu dulu aja. Terima kasih Bu Sniar. Ya, ya Pak Yohanes. Kalau sih saya inilah cara saya Pak Yohanes ya. Kalau saya menceritakan inilah action saya, inilah cara saya di awal. Saya kan gabung di awalnya kan nggak pakai modal, jadi otomatis Pak saya kan harus jual produk dulu kan. Syarat jadi member kan harus 2 box. Ya, jadi setiap kali ketemu orang saya share tentang brosur ya, ada brosur saya selalu saya bawa-bawa kemanapun saya jalan ya. Pada saat misalnya sudah ada yang respon, di situ sih Pak baru saya ketemu di tempat yang nyaman. Terus di situ saya bisa lihat oh ini dia kebutuhannya, apa kebutuhan dia kan. Kalau dia butuh produk ya sudah saya fokus ke produk dia. Ya, tapi sih Pak, kadang juga awalnya teman-teman hanya butuh produk, tapi setelah dijelaskan bisnisnya juga mereka lagi tertarik karena ingat Pak ya, semua si orang kan ya suka duit. Jadi kalau saya walaupun awalnya hanya jelasin produk, tapi setelah mereka konsumsi 1, 2 box, 3 box, itu kan pasti ngeluh juga kan. Apalagi kalau isi dompetnya itu pas-pasan, pasti sih ngeluh Pak. Dia pasti kalau kita tawarin bisnisnya, yakin deh Pak akan tertarik. Nah udah kita bimbing dia, kita temani dia, ya buat janjian, temani. Ya bahkan kalau member saya ini orang sakit kan nggak mungkin jalan. Jadi dia cuma kasih nomor telepon, saya yang telepon calon member dia dan saya datangi dia, saya antarkan produk, ya kemudian saya yang pandu dia, jelaskan bisnisnya. Setelah dia join ya kembali lagi saya bimbing sampai benar-benar dia jalan. Setelah dia jalan bahkan Pak ya saya ajari sampai nginputnya gimana, pasang-pasang titiknya gimana. Akhirnya setelah mereka bandiri kan ya sudah saya lepas, cari lagi yang mau dibimbing dari awal. Kalaupun bahasanya sih bahasa awalnya gimana, saya sih kan Pak Yohanes ya, saya selalu pegang brosur. Di brosur itu ada kontak saya. Jadi kalau ada yang cocok, ada yang mau lebih jelas, dia kan sisa telepon saya. Ya, kalau misalnya dia nggak sibuk, saya pasti langsung temui. Mau ketemu di rumahnya atau mau ketemu di luar, itu langsung saya datangi. Gitu Pak Yohanes. Maksud saya begini Bu, kalau menawarkan produk itu seolah-olah kan kita itu menawarkan ini kan obat Bu. Nah kalau obat itu kan resikonya bagaimana kalau ternyata setelah diminum itu ya kalau puji Tuhan kalau jadi baik gitu. Tapi kalau tidak merasakan apa-apa kan nanti kan tambah kita yang dikomplain begitu. Oh ya, ya siapa Yohanes? Kalau saya Pak Yohanes saya tidak pernah mengatakan produk kita obat. Saya selalu edukasi ya sesuai dari kantor kan bahwa makanan produk AFC itu makanan sehat. Ya, ingat makanan sehat itu dan ini benar-benar produk kami kan sudah diuji klinis oleh ilmuwan Jepang. Ya, kemudian sudah dipatenkan oleh negara bahwa siapapun yang konsumsi rutin yakin akan merasakan manfaat yang sama. Kalau saya sih Pak selama ini nggak pernah komplain kok. Alhamdulillah semua member-member saya malah mereka merasakan manfaat yang luar biasa. Jadi kalau saya sih Pak, saya nggak pernah jelaskan ke member saya, ke calon prospekan saya bahwa ini adalah obat. Karena kalau obat kan pasti mereka pikirnya gimana ya. Tapi saya selalu mengatakan, Bapak Ibu ini produk AFC ini adalah makanan sehat, ya. Jadi di pikiran mereka itu kalau saya makan, ya insya Allah pasti saya akan sehat. Gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Menjawab ya Pak Yohanes. Makasih. Ya, makasih Pak Yohanes. Ya, ini Pak Rudianto Nadia juga raise hand. Mungkin Pak Rudianto mau bertanya langsung sama Bu Sniar. Selamat, salam kenal. Saya baru bergabung nih. Ya, salam kenal juga Pak. Ceritanya saya kan punya orang tua ya, udah tua sih.
Terus ada waktu itu cerita bahwasanya AFC Subarasi apa gitu, sop apa gitu ya. Nah, itu kasih dulu gitu. Soalnya ada yang kanker kanker serviks ya. Ada yang kanker serviks sembuh katanya gitu. Terus saya teleponin, saya googling tadi dari googling, terus saya teleponin, dapat satu apotek farmasi ya. Farmasi, terus saya telepon ke sana, obatnya katanya tinggal 1 box gitu. Terus saya googling lagi ada agen di mana gitu, ada dapat di Perumnas Klender gitu, tapi apa namanya, dia itu untuk menangkap saya itu kurang cepat. Jadi, nah, terus saya teleponin teman saya, akhirnya pernah cerita teman saya juga, oh saya ingat, teman kerja. Akhirnya saya ke sana tadi, sama Bu Putri di Bekasi sana ya. Cuman saya bingung nih, saya kalau untuk mempromosikan, menggait orang itu ya, memberikan ke orang, saya mau buktikan dulu ke mama saya ini ada perubahan atau enggak, gitu. Nah, apakah bisa seperti itu gitu? Tapi tadinya saya kan nggak berpikir bahwasanya saya mau ikut bisnis ini seperti apa gitu. Jadi saya kurang ngerti, belum ngerti ya. Jadi itu saya mau apa namanya? Mau ingin tahu adakah di sini di Zoom ini yang mengalami mungkin seperti mama saya udah sekarang itu kayak menjerit-jerit gitu, jadi agak denjut-denjut gitu, kanker ya di pipinya itu. Jadi itu mau pengen tahu aja gitu. Kasih Bu. Pak Rudi ya, Pak Rudianto, kalau saya sih bukan spesial apa ya, hanya berbagi kebahagiaan ya orang-orang yang sudah rasakan manfaat produk AFC. Kalau Pak Rudianto ini harus lebih apa ya, komunikasinya lebih dipererat lagi dengan upline-nya kan, siapa yang rekrut kan. Kemudian Pak Rudi harus rajin ikut LOP. Ada kan setiap 3 kali 1 pekan itu kantor kok adakan LOP. Bapak boleh belajar. Kemudian ada sih kalau saya di Makassar itu pakai buku kan, ada yang buku merah itu. Terus atau mau shares itu banyak kok Pak kalau memang mau belajar. Tapi kalau pengalaman kayak kanker serviks ya mamanya. Kalau saya ada kok beberapa juga pasien saya tadi juga sih baru-baru dapat telepon dari salah satu leader saya bahwa ada pasiennya yang kanker serviks. Alhamdulillah sih sekarang sudah membaik. Ya. Jadi gini Pak ya, kalau saya sih untuk jauh seperti ada kan yang lebih ahlinya kan, dokter kita di AFC itu banyak, bahkan sudah 20.000 lebih kan Pak Rudi. Jadi Pak Rudi untuk lebih jelasnya boleh konsul ke dokternya, ada kok cepat juga. Kalau saya biasa tim saya langsung nelpon dokter AFC, kadang dokter Lugi atau siapa saja, kalau di Makassar ada dokter ya, cari dokter ya yang lebih spesialis. Kalau saya bukan dokter Pak, saya cuma ibu guru, jadi kalau jelasinnya nggak gitu ya. Ayo teman-teman yang upline-nya Pak Rudi boleh ya japri beliau, kasih penjelasan yang lebih detail, atau kasih support dia brosur, support dia buku, ajakin dia pertemuan ya, ajakin dia ikut di LOP, yakin ya. Semangat Pak Rudi juga, ya. Coba Pak Rudi di Makassar nanti saya datangin ya. Cuma Pak Rudi bukan di Makassar ya. Ya, mungkin juga Ya, gimana Pak Rudi? kita ada seminar juga Pak Rudi ya. Jadi seminar kita di setiap hari Sabtu jam 7 Iya, sore. tadinya kan tujuan saya bukan untuk ikut berbisnis ya. Tapi setelah dihubungin ibu yang tadi yang saya temuin ya, dia masuk ke Zoom Pak katanya. Jadi saya ikutin, saya Oh gitu. bingung aja. Jadi ini Ya. mau apa ya? Tadinya saya nggak berpikirnya nggak sampai seperti ini. Ya udah, saya ikut aja, saya lihat aja dulu seperti Iya, apa. iya. Dan mudah-mudahan setelah saya belikan apa namanya itu tadi, obat makanan itu tadi, sampai nanti ke tangan mama saya di kampung sana, nun jauh di sana, bisa menyembuhkannya ya. Soalnya harus 6 hari baru nyampe ya. Itu. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, Iya, semoga makasih Pak Rudi. Semangat ya Pak Rudi.
Cepat sembuh ya. Ya, doakan ya, teman-teman doakan Mama Pak Rudi ya, semoga cepat sembuh. Ya, Amin. semoga mamanya Pak Rudi cepat sembuh. Amin. Amin. Ya mungkin Pak Rudi kalau belum tahu hari ini nih kita ada leader sharing. Jadi kita ini banyak supportnya. Mungkin Pak Rudi bisa menanyakan dengan yang mengajak Pak Rudi ya kan. Mungkin sekarang ikut join di Zoom ini Pak Rudi mungkin agak bingung. Jadi Ya, boleh nanti saya kita akan tanyakan. Tadi nanti ya saya akan itu. Iya, nanti nanti akan ditanyakan saya nanti ini. sama upline-nya. Mungkin Iya. karena hari ini kita ada sharing-sharing aja bagaimana Oh iya, kita saya juga kaget tadi apa Ya. gitu ya udah. Nggak apa-apa Pak Rudi, nanti dijalanin aja kalau memang Pak Rudi memang berminat, siapa tahu kan bisa memberikan konsumsi produk kita ini ke mamanya Pak Rudi dengan harga yang murah, bahkan gratis gitu Pak, kalau Pak Rudi bisa menjalankan bisnisnya di sini. Oke, baik. Seperti Terima itu kasih. ya. Iya, iya. Oke, next pertanyaan, next question dari Pak Guntur Busniar. Mau tanya Busniar, bagaimana hadapin calon member yang PHP, awalnya positif join tapi di call dan di WA tidak ada respon. Ini yang sering saya hadapin saat ini. Terima kasih. Ya, Pak Guntur ya, siapa? Ya Pak Guntur, Pak Guntur Bu. Ya, salam kenal Pak Guntur. Ya Pak Guntur, kalau itulah manusia Pak Guntur ya. Kalau saya sih itulah kadang tipe-tipe manusia kan banyak ya. Tapi Pak Guntur yang harus gimana menerima semua itu. Jadi saya pikir tergantung dari Pak Guntur gimana menyikapinya. Kalaupun di PHP, ya kita juga kan tidak bisa maksain dia kan. Tidak bisa maksain dia. Jadi kalau saya sih Pak Guntur, saya tetap doakan dia kok. Semoga suatu saat Allah gerakan hati dia sehingga dia kembali bersama saya, dibukakan pikiran. Perasaan sih baper ya, pastilah sakit hati dan nggak mau jalan lagi. Nah, kalau saya Pak Guntur, saya tidak mau itu terjadi pada diri saya. Apalagi sekarang saya boleh dibilang di Makassar, saya sudah banyak tim-tim leader-leader saya yang bapak-bapak, laki-laki. Jadi gimana saya di hadapan tim-tim saya itu tetap selalu semangat, ya. Apapun kondisi yang saya rasakan, saya tidak boleh terlihat lemah di hadapan tim-tim saya. Itu yang saya jaga selama ini Pak Guntur. Jadi kalaupun ada yang PHP lah, yang apalah, ya kita santai aja kan. Memang gitulah manusia kan. Kita tidak mampu kok. Ingat Pak Guntur, sukses itu nggak mudah kan. Seandainya sukses mudah, yakin deh kita semua akan sukses. Saya juga itu teman-teman tidak mudah. Kalau mudah kita semua yakin sudah kaya. Nah, Pak Guntur harus yakin ya suatu saat ya Allah akan kirimkan seseorang yang sevisi dan semisi dengan kita. Jadi kalau Pak Guntur bisa seperti itu, insya Allah tidak ada kecewa. Ya, tetap kita santai, kita enjoy, apapun yang kita alami itu kita kembali lagi. Ya, memang beginilah. Ya, sukses itu tidak mudah, teman-teman. Harus proses, butuh perjuangan. Tapi yakin sepanjang Pak Guntur tetap berada di rel AFC, yakin Pak Guntur akan sampai di finish. Ya, gitu Pak Guntur. Iya, makasih. Amin. Jawab ya Pak Guntur ya. Menjawab ya Pak Guntur ya. Jadi memang kita memang harus terus berusaha ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menyerah. Gimana sih caranya kita supaya kita nih nggak cepet drop ya? Ya kita memang harus terus acara-acara offline yang seperti Bu Sniar ini tiap hari ya Bu ya ngadakan ya sama timnya ya. Karena sama kita mericas diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kita sama aja kalau kita baterai HP itu kalau kita pakai terus itu ya kita pasti akan low bed. Nah, waktunya ngecas itu kita memang harus bertemu dengan teman-teman kita sesama di AFC ya kan. Seperti kayak acara-acara seperti ini bagus banget juga karena
kita sama-sama saling sharing. Jadi terkadang kalau kita ada acara offline belum tentu harus prospek juga kok, ya kan Bu ya. Kadang kita hanya Iya. kumpul-kumpul untuk saling kita sharing ya Bu ya. Nah, gimana nih biasanya kalau Bu Senior kalau pas ketemu dengan timnya nih yang dibicarakan apa Bu? Masa ngomongnya AFC terus gitu Bu? Supaya timnya bisa jadi solid tuh, gimana Bu? Kalau saya sih teman-teman, setiap saat saya biasa minimal ya, itu minimal kadang sepekan itu saya harus ketemu dengan leader-leader saya. Kalaupun karena mereka semua masih kejar ya, masih ada sih yang mau kejar rank Toreda kan. Jadi kadang saya cuma support mereka, kasih semangat dia via telepon atau chat. Tapi kalaupun leader-leader saya ini ada waktu saya langsung ketemu dengan beliau ya, karena ingat teman-teman, pada saat kita duduk bareng dengan tim-tim kita itu ada ikatan emosional kan. Teman-teman pasti merasa apa yang saya peduli ya, kita ajak makan-makan, kita bahkan ajak jalan kemana, temani sekali-sekali prospek itu kan leader-leader kita itu merasa bahwa kita perhatian ke mereka ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah seperti saya yang sudah banyak tim, otomatis kita harus atur jadwal dulu, nggak bisa lagi setiap saat kita temani satu orang saja. Ini kan tim saya sekarang sudah bahkan sudah 1.000 lebih sih Mbak ya, tim saya itu sudah 1.000 lebih semua. Jadi saya harus sekarang bagi waktu untuk temani mereka. Dan alhamdulillah sih kalau di Makassar itu kita Sabtu Ahad itu selalu roadshow ke daerah-daerah. Jadi hari Sabtu nanti ke daerah Parepare, kemudian ke Sidrap. Pekan depan lagi ke Goa atau kemana. Itu sudah terjadwal. Jadi Mbak ya, kita harus support lah apa yang diduplikasi ya dari Pak Hendro, Pak Eka, Pak Mansur, itu kita harus duplikasi ke tim di bawah-bawah kita lagi kan. Terutama ini wajib ikut LOP ya, wajib apa sih yang dihadapi di lapangan, kita sharing sama-sama. Ingat teman-teman, AFC itu saya senang di family-nya kan. Saat teman-teman join dengan AFC, kita ini keluarga. Ya, apapun masalahnya, apapun kita bareng-bareng cari solusi ya. Karena beda kalau banyak kepala yang kasih masukan itu beda ya, teman-teman. Ya, jangan diam, tidak tahu masalahnya apa kan. Kita juga enggak tahu, tapi kalau teman-teman sharing, ya pasti yakin teman semua masalah itu pasti ada solusinya. Ya, gitu teman-teman. Saya mau nanya Bu Senior, Bu Senior tadi kan sharing ya, katanya roadshow. Roadshow ini apa udah ada jadwal rutin ya? Terus kalau roadshow, kalau kita roadshow itu apa untuk member-member yang misalkan di suatu tempat Parepare tadi ya, Bu Senior bilang ya. Nah di Parepare itu belum terbentuk suatu apa member ya kan? Atau sudah ada member-member di sana? Kayak gitu. Jadi jadwal roadshow-nya tuh untuk merekrut member-member atau memperkuat jaringan yang sudah ada seperti itu, Bu Senior. Jujur teman-teman, kalau di Makassar sih ini kita masih terbilang masih kurang, peluang masih besar sekali ya. Di daerah-daerah itu kabupaten-kabupaten itu masih banyak kok yang belum tahu tentang AFC. Jadi kita Pak Mansur itu buat jadwal roadshow itu kita sih sudah ada kayak leader ya, sudah ada leader yang garap Parepare, anggap kayak gitu ya. Terus hari Sabtu itu kita rame-rame, leader-leader dari Makassar itu rame-rame ya, kita kadang sampai 5 mobil lah, kita jalan bareng-bareng roadshow ke sana. Terus semua tim ya, saya juga berhak untuk ngundang kenalan atau siapa yang domisilinya di situ. Ya, setelah hari acara itu kan kita mantap ngundang ya, karena kita kan LOP. Jadi member-member baru sih yang banyak yang hadir. Ya, kita istilahnya di situ kita bakar
semangat teman-teman semua. Ya, kita sharingin bahwa ada bisnis seperti ini, ada produk yang luar biasa. Ya, dan alhamdulillah selama ini kalau kita roadshow itu kita boleh dibilang sukses ya. Iya, teman-teman. Oke, Bu Husniar. Bisa dengar saya, Iya. Bu Husniar? Iya, bisa. Bisa ya? Ini udah nggak ada yang tanya lagi ya Bapak Ibu ya? Nggak ada ya, chat udah nggak ada ya? Iya, udah nggak ada sih. Nah, mungkin kita tutup ya. Kita sebelum nutup ini kita pengen tahu nih Bu Husniar gimana? Kita mau tahu kalimat terakhir nih Bu Husniar, pesan-pesan untuk teman-teman yang sama-sama berjuang di AFC nih Bu. Motivasi Bu Husniar buat teman-teman semua. Silakan Bu Ya, Husniar. kalau saya teman-teman harus tetap semangat ya. Teman-teman benar-benar sudah berada di rel yang tepat. Iya, saya sudah buktikan teman, walaupun saya masih jauh dibanding dengan teman-teman yang lain kan, sudah income ratusan juta. Tetapi inilah saya teman-teman. Dan ingat teman-teman juga yakin kita semua manusia memiliki kelebihan kan. Jadi ayo teman-teman, kita sudah berada di rel yang tepat, ya. Dan sekarang AFC benar-benar luar biasa. Jadi teman-teman harus perjuangkan. Ya, apapun profesi teman-teman semua, kalau memang teman-teman mau berubah, ya, berubah dan meraih impian belum tercapai, AFC adalah wadahnya. Tapi teman-teman harus barengi ya. Kalau saya teman-teman selalu itu harus barengi dengan yang pertama doa maksimal. Ya, kedua teman-teman action maksimal. Ketiga teman-teman kalian harus sedekahnya yang banyak. Ya, tanpa ini saya yakin teman-teman akan susah capainya. Ya, tapi kalau teman-teman sudah doanya maksimal, actionnya maksimal, sedekahnya maksimal, yakin suatu saat tiba masanya, ya kerang itu akan dialirkan. Ya, teman, salam buat teman tim saya. Barangkali di sini ada yang ikut juga ya ngelihat ini. Ya, teman-teman tetap semangat. Insya Allah kita akan sukses bareng-bareng ya, dan kita akan meraih Bu Sido bareng-bareng. Amin. Amin ya teman-teman. Amin. Kita ketemu di panggung kemenangan Bu Husniar ya. Mohon maaf teman-teman, siapa tahu selama Zoom tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya teman-teman. Mohon dimaafkan. Itu saya manusia biasa ya, nggak luput dari kesalahan. Tapi inilah saya, inilah aksen saya teman-teman ya. Jadi teman-teman mohon maaf kalau ada salah. Sampai ketemu di panggung kemenangan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Malam teman-teman. Sampai Terima ketemu kasih. di acara Zoom berikutnya. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih apply ya, Malam terima kasih. semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sharingnya.